Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aplikasi Sapa Warga, yaitu aplikasi untuk mengelola kegiatan-kegiatan Sapa Warga di masyarakat. Aplikasi ini menggunakan PHP, Framework Laravel, Livewire, dan juga Filament. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke tutorial aplikasinya. Pertama-tama kita akan login ke aplikasinya. Setelah login, ini adalah halaman awal dari aplikasi Sapa Warga. Nah, di sini ada berita desa, ada galeri kegiatan Sapa Warga, ada infak desa atau ini donasi ya, donasi desa. Kemudian ada jadwal kegiatan Sapa Warga, ada kegiatan untuk mendeteksi data jompo disabilitas, kemudian ada kontak penting, ada pengajian rutin aparatur desa, dan juga ada rutilahu. Oke, kita akan mulai dari ini menunya belum saya urutkan ya, dari mana mengisinya masih belum saya urutkan. Kita akan mulai dari menu galeri. Nah, menu galeri ini adalah menu untuk mengelola kegiatan dari Sapa Warga di lapangan. Kita akan tambahkan kegiatan. Kemudian pertama kita akan judul. Nah, ini judul ini diisi dengan nama orang yang kita kunjungi. Misalkan saya di sini Bapak Ajo. Untuk deskripsinya silakan diisi. Misalkan di sini Bapak Ajo menderita sakit keras, misal. Deskripsinya kita samain aja lah ya. Kemudian kita cari dokumentasinya. Oke. Kita isi dengan ini aja ya. Oke, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke. Setelah selesai semuanya, kita bisa menekan tombol create ya untuk menyimpan sekali, atau kita akan menambahkan untuk menambahkan lagi dengan cara create another. Seperti ini. Oke, kita isi lagi. Yang kedua, misalkan di sini adalah Bapak Aji Saka. Deskripsinya misalkan di sini pemberian sembako misal ya. Kemudian kita cari fotonya. Ini fotonya contoh saja ya. Saya ambil dari internet. Oke, kita tambahkan untuk setiap ini 4 ya. Misalkan di sini Samsung. Deskripsinya pemberian sembako. Deskripsi sama ini disesuaikan saja. Ini hanya sebatas contoh. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba create another lagi. Kita kasih judul lagi Bapak Joko. Deskripsinya sami misalkan sembako aja. Fotonya kita cari lagi seperti ini. Kita upload dan create. Oke, kita sudah menambahkan 4 foto. Kita akan lihat di galeri.
Ini agak lama ya, komputernya lagi down. Nah, ini ada ada 4 kegiatan ya sini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan, sekarang kita akan tambahkan di data jumbo. Ya. Ini ya. Kemudian setelah itu kita tambah data jumbonya. Kita isi namanya siapa, misalkan mau pakai Bapak juga nggak apa-apa ya, nggak pakai juga. Misalkan di sini adalah Prabu misalnya, jenis kelaminnya dia laki-laki, kemudian alamatnya Kampung Cikaso. Ini hanya contoh saja ya. Statusnya dia jompo. Kemudian keterangannya isi dengan lengkap ya. Misalkan Bapak Prabu itu sakit. Misalkan sakit keras misalnya. Kemudian kita cari datanya, sesuaikan ya. Nah, misal fotonya seperti ini ya. Sudah, kemudian create another. Kita cari lagi namanya, tambah lagi ya. Namanya misalkan Pratiwi. Dia perempuan, Kampung Cikuda. T020 1 RW 005. Statusnya misalkan disabilitas. Misalkan disabilitasnya apa? Tunanetra misalnya. Gitu aja. Kemudian cari fotonya. Oke, kemudian kita create lagi. Kemudian kita tambahkan lagi namanya JJ. Dia laki-laki, Kampung Suka-Suka. RT 001 RW 004. Statusnya di sini misalkan jompo. Ya. Keterangannya misalkan lanjut usia. Oke, kemudian kita cari fotonya. Setelah itu kita create lagi. Selanjutnya kita kasih Nopi, perempuan, kampung apa saja, RT 001 RW 001. Statusnya disabilitas, tunanetra. Terus lagi sini. Kemudian setelah fotonya kita cari, kita akan create. Oke. Kita sudah menambahkan 4 foto, kita lihat di data jomponya. Iya, Opanya ke sana, Bapak lagi bikin video. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rutilahu. Nah, di sini adalah untuk mengisi data-data mereka yang membutuhkan atau mereka yang rumahnya tidak layak huni. Kita tambahkan di sini namanya misalkan Joko Tingkir, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian dia berdomisili atau beralamat di mana? Kampung Naga Hitam,
RT 001 RW 005. Statusnya karena ini Rutilahu ya. Kemudian di sininya kasih keterangan apa saja ya. Rumah tidak layak huni. Misalkan ini disesuaikan untuk keterangan. Kemudian kita upload fotonya, foto dari rumahnya ya sebagai dokumentasi. Kemudian kita cari rumahnya, misalkan seperti ini ya rumahnya. Kemudian kita create. Kemudian kita nama lagi Salsa. Jenis kelaminnya perempuan. Kampung Tok-Tok, RT 021 RW 005. Kemudian ininya Rutilahu, keterangannya apa ya, tidak punya rumah misal, karena dia misal di emperan jadi tidak punya rumah. Kemudian kita cari dokumentasinya. Nah mungkin seperti ini ya. Setelah itu kita create lagi dengan nama read RI apa ya namanya, rival gitu ya, apa ini bahasa Inggris, misalkan laki-laki kampung Inggris RT 01 RW 002. Statusnya Rutilahu. Misalkan keterangannya strip saja, kemudian kita cari rumahnya. Oke, ini rumah dari si rival. Kemudian setelah itu kita create another lagi ya. Kemudian di sini namanya satu lagi apa namanya ya, kue namanya, nama yang bagus itu. Kemudian kampung Kuya RT 001 RW 001. Kemudian jenis ininya statusnya dia Rutilahu ya. Dia tidak jompo, tidak disabilitas, tapi dia tidak punya rumah. Jadi statusnya kita ke Rutilahu. Strip. Kemudian fotonya kita ambil seperti ini ya. Rumah dari si koi ini sangat tidak layak. Kemudian kita create lagi. Nah ini udah berhasil dan kita udah menambahkan 4 foto ke data seperti ini. Setelahnya kita akan masuk ke data jadwal sapa warga. Nah ini adalah data untuk kita ke lapangan, jadwalnya hari apa saja, tanggal berapa, agar nanti kita bisa ditampilkan di mobile. Kita misalkan tanggal 28 hari ini, lokasinya misal dari Kampung Suka-Suka ya, kita akan belusukan ke Kampung Suka-Suka, kemudian kampung apa saja tadi ya, kemudian Kampung Kuda. Nah ini ya, pokoknya untuk lokasinya ditulis saja rangkumannya atau apa ya, di sini datanya, listnya diisi saja. Kemudian waktu mulainya kita isi juga 09.00 sampai dengan selesai. Nah ini statusnya aktif, ini untuk memfilter saja ya, bahwa ini yang aktif sekarang. Nanti ketika ini sudah terlewat dan sudah dilaksanakan, kita ubah statusnya menjadi tidak aktif. Kemudian keterangannya strip saja. Kemudian create. Nah kita masuk ke jadwal sapa warganya. Nah ini ada tanggal hari ini 28, lokasi yang dikunjungi adalah ini, kemudian statusnya aktif. Oke, setelah ini selesai, kita akan masuk ke infak. Nah ini saya salah memberi judul ya. Ini tuh maksudnya donasi. Kita coba tambahkan tanggal 28 ini, misalkan diterima
donasi ya dari Bapak titik-titik apa ya, misalkan terserah jumlah yang diterimanya berapa, misalkan 1 juta, statusnya masuk dan ininya keterangannya strip aja, kemudian create. Nah, jadi di sini di infak ini, di donasi ini ya, ini adalah untuk mengelola bagi mereka yang mau berdonasi kepada kita, yang nantinya kita akan salurkan kepada data Jompo dan juga data Rutilahu, seperti itu. Kemudian kita akan juga mengisi kegiatan pengajian di sini. Ini adalah pengajian rutin aparatur ya, atau pengajian rutin dari kita yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat sebagai wadah untuk silaturahmi juga. Kita coba tambahkan di sini. Kemudian kita beri judulnya, misalkan ini dokumentasi ya. Beri judulnya misalkan ya, pengajian rutin bulan Maret 2025. Untuk deskripsi lain sebagainya disesuaikan ya. Misalkan di sini bisa memasukkan materi dari pengajian rutin ini apa, misalkan tentang pembahasannya apa nanti di sini. Kemudian tak lupa kita juga menambahkan dokumentasi. Ya. Kemudian kita coba masukkan apa saja ya. Yang penting di sini harus ada foto dari kegiatan tersebut. Ya, Pak, sana dulu, Bapak bentar lagi. Lanjut. Nah, kita tambahkan lagi ya. Oke, ini kita cek dulu. Nah, ini ada pengajian rutin ya, seperti ini. Kita tambahkan satu lagi. Misal di sini pengajian rutin bulan Maret, udah tadi ya, bulan April misal. Deskripsinya samain aja. Misal di sini halal bihalal gitu misalkan ya, karena bulan April ini lebaran, kita halal bihalal. 1 Syawal gitu ya. Kemudian fotonya kita isi ya. Kemudian kita setelah selesai uploading kita create. Oke, bisa dilihat di sini ada created, berarti sudah dibuat. Selanjutnya kita akan lihat di bagian pengajian. Nah, di sini ada 2 data yang sudah masuk. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke data berita desa. Nah, berita desa ini untuk menginformasikan kepada publik tentang berita apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Misalkan kita tambah di sini ya. Judulnya misalkan kita akan menginformasikan tentang wisata desa misalnya. Kita di sini wisata Pasir Oa gitu ya. Misalkan apa deskripsinya, wisata Pasir Oa. Kita jelaskan misalkan di deskripsi panjangnya, wisata Pasir Oa adalah tempat wisata sebagai bahan belajar apa saja ya, misal bebas. Kemudian fotonya kita ambil di bagian sini. Anggaplah ini adalah tentang Pasir Oa ya gambarnya. Kemudian kita create. Oke, seperti ini ya. Oke, kita satu aja. Kemudian kita akan masuk ke menu yang lain ya. Sekarang menu yang kontak ini.
kontak ini adalah menu, ini belum saya hapus tadi, edit saja ya. Untuk menginformasikan kepada publik tentang kontak penting desa. Salah satunya email, misal kita isi dengan sekdes@desa.id, kemudian WhatsApp-nya misal 0857 9898 7676. YouTube-nya www.youtube.com/sekdesid. Kemudian TikTok-nya juga sama ya. Nah, ini kita create. Nah, untuk kontak sudah di input ya. Di sini udah ada email, ada WhatsApp, ada YouTube, ada TikTok. Nah, ini adalah halaman dari Sapa Warga ya. Adalah ini dapur untuk mengelola informasi Sapa Warga. Nah, tadi kita sudah mengisi banyak data ya, dari mulai berita desa sampai dengan Rutilau sudah kita isi. Sekarang kita akan keluar dari bagian ini, kita akan masuk ke bagian depannya. Kita logout. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian mobile-nya. Nah, ini ya, template-nya sebetulnya sudah responsif. Kita akan gunakan versi mobile. Oh, ini udah, ini ya, belum saya ini ya. Versi mobile. Ini belum saya ini ya, jadi belum saya filter. Jadi yang tampil itu harusnya 2 di bagian sini gitu. Oke, nanti kita perbaiki ya, tapi secara fungsi ini sudah berfungsi. Ini adalah Sapa Warganya. Nah, ini halaman Sapa Warga, halaman depan ya. Di sini ada banyak menu yang sudah kita input tadi, nanti akan bisa kita gunakan di sini. Contohnya di sini ada Sapa Warga. Ini sudah responsif ya, sudah bisa digunakan di mobile. Nanti tampilannya seperti ini ketika di mobile. Ya. Di sini ada menu, dari menu-menunya ini kan sama seperti yang tadi ya, ada Sapa Warga, ada Jompo Disabilitas, ada Rutilahu Warga, ada jadwal Sapa Warga, ada donasi, pengajian aparatur, berita desa, dan kontak penting. Kita contoh buka satu-satu ya. Ini galeri Sapa Warga. Nah, nanti yang sudah kita input nanti akan muncul seperti ini. Ya, nih. Ada Bapak Joko, Bapak Samsu, Bapak Haji Saka, Bapak Ajo. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita input di kegiatan Sapa Warga. Kemudian kita bisa kembali, kita masuk ke Jompo atau disabilitas. Kita klik. Nah, ini adalah data dari yang Jompo atau disabilitas. Nih, oh gambarnya nggak sama ya, ini kecil banget. Nanti kita akan usahakan si gambarnya itu dipaksa untuk sesuai dengan ukurannya. Nah, ini belum saya atur ya. Kemudian di sini ada Novi, P perempuan, dan JJ laki-laki, dan alamatnya. Jadi ini masyarakat atau semuanya bisa melihat di sini yang Jompo itu siapa aja, yang disabilitas itu siapa aja, nanti bisa di menu ini. Kemudian di Rutilahu juga sama ya. Ini data-data Rutilahu ya. Data-data mereka yang membutuhkan rumah gitu kan, atau rumahnya yang benar-benar tidak layak huni. Ya, ini rumahnya hanya contoh saja ya. Kemudian kita masuk juga ke kegiatan jadwal Sapa Warga. Nah, ini adalah jadwal Sapa Warga kita. Lokasinya tadi suka-suka, apa saja, kuda. Nah, ini adalah jadwal Sapa Warga yang aktif. Barangkali ketika nanti masyarakat membuka aplikasi ini dan ada jadwal Sapa Warga yang aktif, kita bisa sama-sama ke lapangan untuk kegiatan Sapa Warga. Kemudian di sini juga ada donasi ya. Nah, tadi donasi sudah kita input ya. Di sini ada 1 juta donasinya.
Dan di sini nanti kita akan masukkan QRIS ya. Jadi bagi mereka yang mau berdonasi nanti bisa scan QRIS di sini. Dan barcode di sini adalah barcode dari mungkin admin atau apa saja yang sudah ditetapkan gitu kan. Nanti di sini QRIS-nya muncul di sini. Dan di sini rekapan uang yang sudah terkumpul dari kegiatan donasi ini. Selanjutnya ada pengajian aparatur. Nah, ini adalah kegiatan pengajian aparatur ya. Di sini nanti foto-fotonya akan terkumpul. Di sini ada pengajian aparatur rutin bulan April, kemudian di sini bulan Maret. Jadi di sini akan kumpul semua dokumentasi dari kegiatan aparatur. Kemudian ada berita desa. Nah, di berita desa ini juga sama ya. Untuk ada berita apa saja nanti akan muncul di sini. Dan untuk sampai saat ini aplikasinya masih belum bisa lihat detail. Nanti akan saya tambahkan untuk melihat detail dari berita desa ini. Kemudian terakhir ada kontak penting. Nah, kontak penting ini seperti ini ya. Ada email desa ini, kemudian ada WhatsApp-nya, kemudian ada YouTube, ada TikTok. Jadi ini adalah kontak-kontak penting yang bisa digunakan oleh warga masyarakat. Ya, jadi sekali lagi ini adalah aplikasi Sapa Warga, halaman depan dari aplikasi Sapa Warganya. Ya, jadi nanti semua kegiatan yang kita input di bagian backend akan tampil di bagian depan. Oke, rekan-rekan semuanya, cukup sekian ya untuk tutorial dari aplikasi Sapa Warga ini. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mencobanya, silakan bisa hubungi saya untuk aplikasinya. Nanti saya akan bagikan ketika ada yang membutuhkan. Oke, dan jangan lupa subscribe ya channel Sekdes ID ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.